Gen Z ini, generasi Z ini tidak memiliki komitmen yang kuat untuk atau dalam beragama. Bisa menjelaskan sedikit mengenai penelitian ini dulu. Siapa sih yang melakukan penelitian ini? Karena dalam dunia medsos banyak sekali pesan-pesan yang bisa diyakini juga berseliweran. Nah, ini membuat kesulitan gereja untuk meyakinkan Gen Z-nya untuk membangun komitmen. Sahabat DKB, kita kembali bertemu dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang dirancang untuk membicarakan isu-isu yang sedang hangat atau perkembangan pemikiran teologi atau pergumulan-pergumulan gereja. Tentu dilihat semua dari perspektif Kristiani. Bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Dan dalam episode kali ini kita akan bicara mengenai anak-anak muda kita, ya, Gen Z, ya, dengan judul Gen Z tidak komit beragama, tanda tanya, ya. Bersama dengan narasumber kita yang tidak lagi asing bagi Anda, Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Selamat datang kembali Pak Martin. Selamat bertemu Pak Arlianus, senang bisa diskusi walaupun tentang generasi yang sepertinya anak kita. Iya, apa kabar nih? Baik, sehat selalu. Yeah. Semoga Pak Arlianus juga sehat ya. Ya, Pak Martin, Anda sudah tahu bahwa beliau adalah pendeta GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Simalungun, ya, bisa berbahasa Simalungun ya. Oh tentu, bisa berkhotbah. Bisa berkhotbah. Oh, serius? Bahkan katanya seseorang itu dianggap bisa berbahasa daerah kalau mimpinya pun pakai bahasa daerah. Dan sudah mimpi bahasa daerah belum? Sudah bisa mimpi bahasa daerah. Karena mimpimu bahasa Inggris. Oh. Oke, beliau adalah pengajar. Dia mengajar di STFT Jakarta di Dirgantara juga mengajar. Dan beliau adalah menjadi instruktur nasional moderasi beragama yang kemana-mana untuk mendorong gagasan ini menjadi gerakan dari semua agama-agama. Pak Martin, kita bicara mengenai generasi Z. Ya. Ya. Konon katanya ada penelitian atau ada lembaga peneliti yang menemukan bahwa Gen Z ini, generasi Z ini tidak memiliki komitmen yang kuat untuk atau dalam beragama. Bisa menjelaskan sedikit mengenai penelitian ini dulu. Siapa sih yang melakukan penelitian ini? Ya, tentu yang terkenal di Amerika ya, Barna Institute. Ya. Penelitian yang khusus meneliti aspek-aspek beragama, terutama aspek-aspek gerejawi, sikap, pilihan, keberagamaan. Dan barusan ya mereka mengeluarkan data bahwa 37%. 37%, oke. Ya, kelompok dari Gen Z ini yang mungkin usianya antara 17 sampai 24 ya. Mereka ini kan yang siap bekerja. Mereka ini kalau disebut sebagai generasi yang cukup besar di gereja juga. Mereka itu 37% bahkan agnostik disebut. Agnostik. Ya, apa sih itu agnostik, Pak? Agnostik itu antara percaya, berkomitmen pada Tuhan gitu ya, dan ateis. Jadi mereka tidak sampai menjadi ateis, tapi juga belum tiba pada semacam komitmen untuk CD, untuk melayani gereja apalagi begitu ya, sehingga mereka berada pada posisi agnostik. Agnostik bisa disebut tidak cukup data untuk mengatakan aku percaya, tidak cukup juga dorongan hati untuk menyatakan aku akan menjadi seorang yang beriman, dan itu adalah sikap yang di perjalanan, transisi lah kurang lebih, dan ini rupanya signifikan. Dan kata Barna, dibanding dengan generasi yang milenial ya, apalagi generasi Y begitu ya, mereka jauh lebih ragu, lebih agnostik terhadap Tuhan, dan itu antara lain membuktikan bahwa mereka memang berada dalam posisi tidak komit begitulah dalam agama ini. Itu kan berinstitut itu kan di Amerika. Ya. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Apakah samakah posisinya? Nah, di Indonesia kebetulan PGI ya bekerja sama dengan ICRS Jogja ya. Dan salah satu penelitinya adalah orang GKI, Sulaiman ya, istri dari Chandra. Bukan, Ibu Sulaiman, istri dari
Trisno. Iya, Ya. Evelyn. Evelyn, betul. Ya, Dari Fakultas FISIP UI, ya. Dan mereka menemukan hampir 30, jadi agak mirip ya, 30-40% dari Gen Z ini yang hidupnya katanya 8 jam di depan medsos, 30-40% sama sekali tidak mengacuhkan, tidak memperhatikan masalah-masalah agama dalam pencariannya di ruang digital. Ya, jadi mereka tidak ngurusin agama, tidak mau memikirkannya, dan itu signifikan. Jadi cukup konsisten sebenarnya ya, antara Barna Institute yang lebih global, mungkin Amerika, dengan temuan ICRS dan PGI, bahwa generasi Z kita tidak mementingkan agama sebagai hal yang utama dalam hidupnya. 40% sama sekali tidak mau mencari pengetahuan agama, dan mungkin itu berarti mereka tidak mau juga serius ya dalam persiapannya di gereja sebagai katekisasi misalnya. Ya. Nah, tadi kan Pak Martin udah mulai menjelaskan sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa entah tadi 37 atau 30-40% di Indonesia itu, bahwa Gen Z ini komitmennya agak lemah ya terhadap untuk beragama atau dalam beragama. Mungkin mereka punya agama, tapi komitmen mereka punya agama, betul. Nah, apa sih indikator yang dipakai untuk menyatakan bahwa mereka ini, Gen Z ini, tidak memiliki komitmen yang kuat, atau tadi pakai bahasa kalau negatif, punya yang lemah dalam hal beragama? Nah, memang dalam penelitian ICRS dan PG itu cara mengukur komitmen melalui isi atau aktivitas di dunia medsos. Karena mereka 8 jam gitu ya. Jadi ditanya, apakah engkau pernah mencari pengetahuan tentang agamamu gitu ya? 30% mengatakan tidak pernah. Kan gitu ya. Apakah engkau pernah berbagi berita tentang ayat-ayat Alkitab? 40% mengatakan tidak pernah, gitu ya. Apakah engkau tahu bahwa ada masalah misalnya intoleransi terhadap agama tertentu, pelarangan ibadah, bahkan mungkin upaya untuk melakukan penjelekan atau penodaan, tidak tahu. Nah, apakah engkau akan mau mendalami agama? Belum tahu gitu. Jadi ada perasaan yang, atau ada ungkapan yang mengatakan jangan dulu sekarang urusannya. 30-40%. Yang lain sebagiannya hanya, kalau data di sini hanya 69 yang selalu follow tokoh agama gitu ya. Selalu posting 3% saja. Belajar agama lain di medsos malah 0,7% gitu ya. Cari berita agama di medsos hanya 4% yang selalu gitu ya. Sementara yang lain 36-40 tidak mau komen terhadap masalah agama di medsos. Jadi ini ukuran yang mau membuktikan atau indikator ya terhadap kesimpulan 40% mereka tidak komit memang dalam hal beragama. Tentu kita bisa mengatakan mereka pasti beragama, boleh buat harus punya KTP beragama. Gitu. Di Indonesia wajib hukumnya. Nah, Indonesia wajib hukumnya dan harus ikut pelajaran agama, kan gitu ya. Tapi ketika didalami, ya begini hasilnya. Gitu kira-kira. Tadi kalau dari data itu sekilas tadi Pak Martin menjelaskannya, ini agak ada yang menarik Pak Martin, bahwa yang follow tokoh agama itu lumayan tinggi loh. 69 apa tuh yang follow? 36,4 yang tidak pernah, yang jarang 35%. Yang follow akunnya tokoh agama. Iya, 21%. Oh, yang sedikit yang follow juga. Hanya 21%. Kirain tadi ada 69. Apa yang 69 tadi apa ya? Enggak ada 69. Enggak ada. Oh, jadi memang kecil. Jadi yang follow tokoh agama cuma 21%, dan yang dari 27 itu pun kalau lihat tadi yang mencari info itu cuma berapa tadi? 4% kah? Iya, sedikit sekali. Cari berita agama di medsos yang jarang 48% jarang. Yang tidak pernah 25%. Yang sering 22%. Sama 22% follow, cari berita, mau posting ya kira-kira hanya 22%. Yang lain jarang, yang tidak pernah 30-40%. Kalau ini apakah minta Pak Martin menganalisis, apakah kalau dikatakan tadi kan asumsinya bahwa Gen Z ini 8 jam di
medsos. Di medsos, ya. Berarti hidup mereka, apa yang penting bagi mereka memang tercermin dari apa yang Aktivitas. begitu ya. Betul, hampir bisa dipastikan. Karena mereka sering disebut sebagai phone based childhood. Ya. Masa-masa muda remaja dengan basisnya handphone. Begitu lahir sudah ada akun Instagram mereka loh. Sudah ada. Orang tuanya yang bikin. Iya. Malah ketika di kandungan juga pakai HP, orang tuanya memutarkan lagu atau membacakan ayat-ayat suci di perut dengan HP barangkali. Jadi dapat dipastikan bahwa aktivitas mereka di dunia maya itu mencerminkan apa yang penting bagi mereka. Pasti. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa penelitian ini memang sangat representatif untuk mengatakan bahwa komitmen mereka itu memang lemah Ya, dalam hidup beragama. Ya, bukan untuk kalian dalam, karena semua beragama kan. Semua Karena harus nggak ada beragama. pilihan. Nggak ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan untuk menjadi tidak beragama. Betul. Ya, pilihan cuma satu, beragama. Lalu kita harus memetakan kualitas beragamanya seperti apa. Tampaknya komitmennya lemah dalam hal keberagaman. Tadi terbukti dari data-data ketika mereka memakai dunia sosial itu, medsos itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini ada dalam penelitian, tapi kalau tidak pun, kalau Pak Mari sebagai seorang pengamat, seorang pendeta jemaat juga, sebagai seorang teolog, kira-kira apa yang menyebabkan komitmen Gen Z ini dalam beragama ini? Itu memang pertanyaan yang nggak mudah ya, Pak Arlianus. Mungkin jawabannya bisa agak struktural, ini agak sedikit abstrak, yaitu ketika mereka masuk ke dunia sekolah dengan medsos dan dengan HP di tangannya, ternyata secara struktural mereka harus menanggapi banyak sekali hilir mudik informasi. Yang pertama, informasi tentu mengenai dirinya, gitu ya. Sehingga katanya bisa dibedakan, informasi tentang anak remaja perempuan lebih berat sekarang karena mereka lebih fokus kepada Instagram. Dan itu mereka habis-habisan memantas-mantaskan diri. Agar foto mereka, agar event-event hidup mereka itu Instagramable gitu ya. Dan mereka kan kita lihat di banyak lokasi-lokasi selalu ada. Ini layak untuk menjadi tempat. Itu salah satu daya tarik untuk orang mau datang ke sana. Betul. Ya, katakan bukan hanya Gen Z sih Pak Marin. Orang Indonesia itu katanya kalau pergi berlibur, menguji banyak tempat bukan untuk menikmati tempatnya, tapi untuk berfoto. Kalau orang Eropa sana ke Indonesia, mereka menikmati, misalnya duduk di pantai seharian. Kalau orang Indo enggak, duduk di pantai, datang 5 menit, foto ke lokasi lain. Oke, silakan lanjutkan. Jadi itu mempengaruhi mereka. Ya, jadi akhirnya juga sibuk dengan kosmetik untuk memastikan wajahnya itu ketika muncul di Instagram cocok. Jadi banyak sekali waktu. Laki-laki katanya masa remaja pemudanya setengah mati ikut dalam gym ya. Dan itu membuat mereka bahkan bertanding dengan teman-temannya untuk game-game itu. Jadi ini menyita waktu, kan itu ya. Yang kedua tentu saja banyak sekali sekarang pelajaran, apalagi di masa COVID yang lalu, selalu dituntaskan lewat HP. Dan itu mengambil waktu. Nah, aspek struktural lain lagi, Pak Arlianus, yang juga penting adalah ternyata mereka itu punya pressure karena menghadapi masa depan bagaimana. Katanya begini, orang itu menampilkan dirinya di medsos biasanya melebih-lebihkan bahwa dia bisa makan di sini, dia naik mobil ini, kan gitu ya. Dan rupanya ini berbiaya, sehingga itu menciptakan rasa cemas bagi banyak remaja Gen Z. Apakah dia bisa nanti sedemikianlah nanti muncul hidupnya, dan itu membuat mereka setengah mati membayangkan bagaimana nanti mereka akan membiayai hidupnya untuk pekerjaan. Apalagi, di sini lagi faktor lain, tekanannya adalah realitasnya menurut BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, hampir 10 juta kira-kira ya Gen Z kita menganggur. Dan ini mengejutkan sekali data ini, dan media-media terus mengulang-ulang ini, dan akibatnya mereka membayangkan dirinya pilihannya di dunia
apa yang disebut gig itu ya, di dunia delivery, di dunia jasa ojek menjadi pilihan yang paling minim. Jadi seluruh beban struktural itu membuat mereka hampir terkonsentrasi ke situ, ya. Ada urusan penampilan diri, ada urusan kecemasan nanti bagaimana, tapi juga urusan di lapangan mereka harus berhadapan dengan realitas bahwa dunia digital ini mempersulit lapangan pekerjaan, kan gitu ya. Kecuali memang lapangan pekerjaan lebih bersifat delivery yang memang sekarang terbuka dan cukup masif ya akibat jasa antar mengantar ini, dan itu fakta-faktanya. Jadi secara struktural memang dunia ini, di dunia di mana mereka hadir, mulai hadir dalam dunia ini dan bertumbuh, itu memang quote and quote mendorong atau bahkan memaksa mereka untuk tidak punya waktu dalam mendalami hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan supaya mereka survive. Betul. Jadi termasuk agama kan, agama kan tidak menolong mereka untuk bisa dapat pekerjaan. Iya, dalam konteks sekarang ini. Betul. Ya. Jadi itu memang dunia ini mendesak para Gen Z ini untuk memang tidak punya waktu memberi perhatian pada hal-hal yang bersifat agama. Betul, begitu. Betul sekali, luar biasa itu. Ya. Berarti itu sangat, ini sesuatu yang sebenarnya belum tentu juga karena mereka memilih ya. Belum tentu. Ya. Mereka didesak oleh itu. Nah, apakah misalnya, apakah gereja atau lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga pendidikan ya menyadari hal ini setelah beberapa informasi berikut ini? Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB masih dalam acara Gema Kasih Indonesia, dan terima kasih bersama dengan kami, dengan saya Pendeta Arlius Larosa, pemandu percakapan kita, dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Kita bicara tentang komitmen beragama generasi yang dikatakan lemah. Dan memang tadi kalau dari beberapa penjelasan Pak Pendeta Martin, ya itu terekspresikan dari hasil penelitian. Jadi ini bukan semacam praduga, ya ini penelitian baik yang dilakukan oleh Barna Institute di Amerika maupun oleh PGI bersama dengan ICRS Jogja di Indonesia. Nah, Pak Martin, ini kan sesuatu yang menggelisahkan ya. Apakah gereja-gereja kita atau sebuah lembaga-lembaga keagamaan, dan keboleh lebih jauh lembaga-lembaga pendidikan kita yang juga punya tanggung jawab kan, 3 pilar itu kan, keluarga, nanti kita bicara mengenai keluarga, nanti gereja dulu. Apakah gereja-gereja atau lembaga agama menyadari bahwa komitmen beragama generasi Z itu yang sangat banyak di gereja itu terhadap agama melemah? Ada tantangan, yaitu
komitmen beragama selama ini dibayangkan gereja terlalu formal. Satu ya. Nanti kalau kau sekolah minggu, lalu kamu katekisasi, maka kamu akan dianggap bisa menjadi warga yang cukup berkomitmen dan bahkan mau melayani jadi guru sekolah minggu dan lain-lain. Nah, formalitas itu sekarang dipertanyakan bahkan dari dalam, dari kontennya, Pak Arlianus. Jadi, yang membuat orang komitmen beragama apa? Yang membuat orang komitmen beragama tentu ada pesan dari agama itu yang memenuhi pencarian religiusitas, kan gitu ya. Pencarian tentang katakanlah kehidupan sesudah mati, kan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan remaja kan itu juga ya. Pencarian tentang bagaimana saya harus membangun diri saya, bagaimana saya harus mengambil sikap etis, apa yang baik, apa yang tidak baik, kan begitu. Nah, ketika secara formal saja diajarkan, gereja kadang-kadang tidak sadar bahwa konten hidup yang dijalani Gen Z ini sudah berbeda. Katakanlah Gen Z banyak sekali kemasukan data-data tentang bagaimana manusia itu ada. Nah, barusan misalnya luar biasa bahwa ternyata ditemukan ada 6 jenis manusia atau 6 jenis hominid, calon manusia yang membuat kita harus berkesimpulan tidak satu Adam ternyata. Karena ada Neanderthal, ada Homo sapiens, ada di Rusia, ada juga bahkan jenis manusia lain. Dan mereka katanya ada yang punah karena nggak kuat bertahan, tapi juga ada yang saling kawin-mawin sehingga muncullah satu Homo sapiens, misalnya begini. Nah, mereka kan dipenuhi dan mendapat data-data baru tentang sains, ya. Belum lagi data-data tentang kemajemukan pikiran-pikiran, kemajemukan agama, data-data tentang berbagai hal, dan itu membuat mereka harus mendalami mana ini yang sesuai dengan diriku, yang aku bisa yakini, kan gitu. Karena dalam dunia medsos banyak sekali pesan-pesan yang bisa diyakini juga berseliweran. Nah, ini membuat kesulitan gereja untuk meyakinkan Gen Z-nya untuk membangun komitmen. Karena kontennya sudah berbeda atau kontennya sudah mendapat tantangan baru akibat sains, akibat temuan-temuan pengetahuan. Jadi itu yang membuat gereja seperti agak sedikit kurang cukup meyakinkan bagi Gen Z kita. Apakah itu mau mengatakan bahwa sebenarnya bahwa gereja-gereja itu entah tidak sadar terhadap situasi yang dialami oleh Gen Z dengan banjir informasi yang luar biasa. Banjir informasi, betul. Ya. Sehingga karena mereka tidak sadar itu, mereka konten sebutlah pengajaran-pengajaran keagamaan itu di gereja itu tidak mengalami perubahan, ya, sehingga itu tidak match dengan, bahkan sebenarnya sangat diragukan oleh Gen Z yang punya banjir informasi tadi. Ini apakah atau gereja sadar tapi dia tidak melakukan apa-apa, dia bisnis, pokoknya gua begini. Itu dia, misalnya mungkin Pak Arlianus tahu, tiba-tiba sekarang orang ingin mengembalikan buku katekisasi Heidelberg. Oh, really? Iya. Kita harus kembali kepada Heidelberg, buku katekisasi. Padahal itu 500 tahun yang lalu. Lalu kita periksa lah buku-buku katekisasi kita. Mungkin GKI beruntung ya, karena punya bina warga ataupun punya mekanisme untuk membaharui konten-konten katekisasinya. Sehingga ada proses berpikir yang baru. Tapi kebanyakan gereja-gereja kan buku katekisasinya itu lagi. Dan pengajarnya juga kurang didekati, itu kurang mendekatkan diri dengan perkembangan sains dan agama, hubungan iman dan agama sekarang, iman dan sains sekarang yang menjadi tantangan terbesar dari sudut konten. Ya. Jadi menurut saya tantangannya cukup besar, apalagi yang bekerja di katekisasi kadang-kadang kurang dipersiapkan, dikembang kompeten lah. Ya, itu pakai bahasa ya. Itu bahasa pimpinan gereja begitu. Ya, dan kompetensi itu harus terus dikuatkan di level ini. Jadi ada masalah konten, betul. Karena banjir informasi mereka cenderung saintifik. Dan minat-minat generasi ini kepada sains meningkat luar biasa. Itu yang saya juga nggak tahu mengapa ya. Apa karena memang peralatan mereka itu adalah peralatan saintifik gitu ya. Dan banyak hal yang semakin membuat mereka lebih mempercayai sains akhir-akhir ini. Nah, saya jadi teringat nih Pak Martin, salah seorang
dari mereka ini Gen Z ini yang memutuskan untuk menunda tadi CD. Dia udah ikut di pelajaran CD, lalu dia menunda untuk mengaku percaya karena dia bilang apa? Saya tidak sependapat dengan apa yang diajarkan oleh gereja di ruang katekisasi. Ya, akhirnya memang akhirnya dia CD karena dia dibuat mengerti bahwa bagian ini kamu boleh punya pendapat yang berbeda, tapi inilah yang gereja pegang. Jadi dan sebagai umat kamu boleh punya apa. Sejauh kamu tidak mengajarkan di gereja, kamu boleh punya keyakinan tertentu. Ini apakah ini salah satu sebutlah contoh bahwa apa yang gereja lakukan tadi konten itu tidak menjawab sebuah pergumulan atau kegelisahan ini Gen Z ini, Pak Martin. Ya, dan selain itu, Pak Arlianus, ada kultur CD yang lama yang masih dipertahankan. Misalnya di Sumatera Utara lah ini ya. Kultur CD-nya adalah supaya kau bisa kawin, kau harus CD. Jadi surat izin menikah, SIM, yaitu CD. Iya. Di Indonesia bagian timur saya dengar dari teman-teman di Maluku, supaya bisa keluar dari Ambon harus CD. Oh gitu? Jadi itu semacam identitas dia sungguh-sungguh Kristiani. Padahal anak-anak itu tidak terlalu memikirkan. Kan kita tak dengar ya Pak Arlianus, penundaan menikah juga tinggi sekali. Ya. Jadi memang urusan surat izin menikah nggak masuk akal lagi bagi mereka. Yang muncul ternyata mereka ingin tahu sesuatu yang bermakna bagi dirinya, kan gitu ya. Yaitu konten, dan konten itu ternyata diperhadapkan dengan model CD yang terlalu kultural. Apalagi orang Batak kan kalau CD anaknya itu dipestakan ya seolah-olah udah dewasa. Tapi anak itu bertanya, bukti aku dewasa bukan CD, tapi aku harus menempuh, harus lebih mengerti, harus lebih ini kan gitu ya. Nah di situ memang ada tantangan yang serius dalam kita mengembangkan proses katekisasi, konten CD kita, betul Pak Arlianus. Berarti sebenarnya dalam pengamatan Pak Martin, walaupun kita belum begini penelitian, bahwa sebenarnya gereja kita ini belum siap nih merespons kegelisahan Gen Z, dan sebenarnya belum melakukan sesuatu yang signifikan merespons sebutlah hasil kenyataan bahwa komitmen beragama generasi Z ini berkurang. Betul. Tidak siap dan masih melanjutkan satu paket lama dari pembinaan imannya. Paketnya kultural sekali ya, dan kontennya pun adalah konten tradisi-tradisi beragama yang klasik. Pemikiran-pemikiran yang mungkin yang apa itu iman Kristen, apa itu dogma begitu ya, sehingga memang tidak meyakinkan atau lambat sekali meyakinkan Gen Z kita untuk mengatakan ya aku percaya dan aku mau menghidupi kepercayaanku, bahkan aku mau istilahnya membayar imanku ya costly gitu ya, melakukan pelayanan, memberi waktu untuk Tuhan atau untuk gereja, kira-kira begitu tantangannya. Nah kalau begitu Pak Martin, apa yang semestinya gereja lakukan melihat kecenderungan Gen Z ini? Bukan karena ini kan saya kembali ke tadi di awal, ini kan bukan sesuatu pemberontakan, bukan, tetapi dunia ini banjirnya informasi menyebabkan mereka ya bergeser ya cara penghayatan keagamaannya barangkali ya. Saya nggak tahu, kita belum bicara mengenai sebenarnya apakah menurutnya komitmen ini juga disertai dengan menurutnya religiusitas mereka? Apakah nilai-nilai keagamaan misalnya kasih keadilan itu apakah juga, karena Gen Z ini malah kalau urusan keadilan mereka sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Demo-demo akhir-akhir ini adalah bukti mereka berjuang untuk keadilan. Jadi mungkin religiusitas mereka baik sebenarnya, tapi komitmen kelembagaan barangkali atau komitmen kepada Tuhan sebenarnya. Mereka ingin melewati jalur yang lebih mereka pahami. Mereka ingin untuk Tuhan bukan sekadar aku percaya, tapi apa yang kupercaya ya. Apakah cukup menjelaskanku, mengingat banyak sekali berseliweran cerita-cerita tentang iman sehingga aku ingin lebih firm. Nah, cuman cara membuat mereka firm atau cara membuat mereka berkomitmen tidak lagi secara formal.
modelnya, tapi mesti ada pendekatan yang lebih sesuai dengan cara mereka untuk tiba pada katakanlah komitmen. Dan di situ yang kita harus temukan caranya bagaimana, tapi juga kontennya seperti apa. Jadi dua hal yang menjadi pekerjaan besar gereja untuk generasi Z-nya ini. Jadi gereja perlu mengubah konten dan cara pendekatan kepada atau membarui. Ya, perubahan selalu berarti pembaharuan, betul sekali. Ya. Saya sepakat. Nah, menurut penelitian ini ada satu ciri yang cukup signifikan bagi generasi Z ini, yaitu mereka ingin sebenarnya mengikuti. Mereka ini punya tendensi follower sebenarnya. Jadi mereka dalam konteks Islam misalnya ya, karena penelitian ini antar agama ya, kuat sekali keinginan mereka untuk mengamati secara detail Hanan Attaqi misalnya, ya, seorang tokoh medsos di Muslim, dalam hal apa dia memberi respons, bagaimana sih seorang Muslim itu harus mengambil sikap gitu ya. Jadi kita harus menemukan proses jalan masuk kepada komitmen Gen Z ialah dengan menghadirkan tokoh yang sedikit lebih tua dari mereka, ya, tapi yang bisa menjadi teladan, tapi teladan yang populer dalam menjalani model kehidupan beragama masa kini. Itu antara lain caranya untuk menyapa atau bentuk untuk menyapa Gen Z kita. Jadi mereka sebenarnya juga tetap mengharapkan ada semacam tokoh. Ya, tokoh, betul. Ya, jadi ketokohan menjadi penting. Berarti sebenarnya gereja perlu atau agama perlu melahirkan tokoh, dan ini tokoh di dunia media sosial ya. Ya, tokoh yang populer, yang cukup punya pengalaman dan ekspresi diri yang luas, tapi ada keberagamaan dalam dirinya. Jadi tidak harus tokoh agama per se gitu ya, tapi tokoh publik yang mau mengambil waktu dengan isu-isu keberagaman. Kita harus menemukan itu sebagai jembatan bagi mereka ya. Nah, kalau di gereja sendiri gimana? Apakah ya kan mereka punya tadi kecenderungan jadi followers. Okay. Ya. Apakah di gereja, bagaimana mencipta itu di gereja bahwa supaya mereka follow loh. Follow artinya kalau di medsos mereka buka, mereka follow mau datang ke gereja. Apa yang perlu gereja ciptakan? Ya memang problem kita ini tokoh-tokoh agama kita banyak yang tua-tua ya. Susah mengikutinya. Lagi ngomongin diri sendiri ya? Iya. Jadi malah kita mengatakan, oh, don't follow me, kan gitu ya. Kita cenderung, jangan ikutin aku dong gitu. Jadi itu memang PR kita, Pak Arlianus. Jadi harus ada yang lebih sengaja memperkenalkan tokoh-tokoh yang milenial, katakanlah ya, yang mungkin menjelang usia 30, tapi juga cukup ngepop. Makanya saya kaget ketika ada seorang tokoh muda Kristen mengatakan, Kristen progresif. Oh, banyak sekali yang mengikutinya. Tapi tokoh-tokoh tua memaki-maki. Ini bahaya. Kalau di sini kita bilang, Kristen itu harus progresif. Ah, betul. Kalau enggak, bukan Kristen namanya. Jadi regresif, ya? Iya. Jadi mundur. Jadi memang kita bisa mengambil kesimpulan, kita mencari satu jembatan yang kita sebut tokoh muda Kristiani yang ngepop, katakanlah artis Kristen, kita dekati agar dia juga punya feeding agama yang cukup terbuka, yang leluasa, yang mendalam, agar dia mau menghadirkan model Kristen Gen Z hari-hari ini. Dan itu akan membantu Gen Z kita, oh iya, begitulah membangun komitmen di tengah dunia yang bersiliweran luar biasa ini. Saya kira itu, Pak Arlianus. Nah, kalau dalam pengamatan Pak Martin di gereja, orang tua sendiri, ya orang tua dari Gen Z, apakah menyadari bahwa anak-anak mereka ini sebenarnya sekarang ini ya tidak terlalu kuat komitmen beragamanya? Saya kira orang tua menyadari kesulitan membangunkan pagi untuk ke gereja. Kesulitan, dan lihatlah kita hampir banyak sekali pendeta yang saya temui mengatakan, aduh susah sekali meyakinkan kaum remaja, pemuda ini gitu ya, untuk membangun persekutuannya. Nah, syukurnya ada beberapa gereja yang kreatif dan ini saya kira kreatif sekali, dengan membuat festival musik gitu ya, karena anak muda sekarang suka sekali musik ya. Ada keponakan saya khusus menabung untuk bisa terbang ke Singapura menonton Swift ya, Taylor Swift misalnya. Atau ada festival basket.
Nah, luar biasa sekali olahraga. Nah, kalau itu dibuat dan melahirkan tokoh-tokoh olahragawan Kristiani gitu ya. Nah, itu akan menjadi kesempatan. Oh iya, rupanya kita bisa sehat. Gym-gym kan dipenuhi oleh remaja pemuda kita sekarang karena mereka ingin menghayati kesehatan dirinya. Dan itulah jalannya menurut saya Pak Arlianus agar kita bisa membangunkan anak-anak. Tapi dengan cara, dengan jembatan-jembatan yang semakin kreatif. Dan apa boleh buat ini berbiaya ini. Ya, baik Bang Martin, ini udah cukup panjang di percakapan kita ini. Jadi gereja perlu mengubah konten, cara pendekatan pada remaja, ya, perlu menciptakan tokoh, betul sekali. Ya, sehingga karena kita tahu Gen Z ini punya kecenderungan untuk follow orang-orang yang cocok dengan jiwa mereka. Betul nah, kita cari yang cocok dengan jiwa mereka, tapi yang juga pemahaman keagamaannya memadai, tidak tertutup, itu terbuka. Baik, Pak, terima kasih. Sebelum kita menutup acara ini, apakah masih ada yang mau disampaikan? Sebuah semacam pesan pastoral kepada para sahabat YKB. Ya, saudara-saudara, kita berhadapan dengan Gen Z yang secara global 2 miliar jumlahnya dari 7 miliar penduduk dunia. Dan kita juga menghadapi ledakan penduduk muda kita yang bukan hanya perlu mencari pekerjaannya, tapi juga sebenarnya rindu agar menemukan pesan agama yang bisa menjawab tantangan banyak sekali berita-berita agama yang berseliweran di media, tapi juga mereka semakin lama semakin scientific berpikir, sehingga cara beragama juga kiranya lebih bisa berdialog dengan penemuan-penemuan sains, juga dengan model-model beragama yang lebih leluasa, yang lebih rileks. Dan dengan demikian kita berharap komitmen beragama Gen Z kita akan semakin tumbuh dan semakin dewasa dan bisa bahkan menjaga pelayanan gereja. Saya kira. Baik, terima kasih atas pencerahan yang diberikan kepada para sahabat YKB hari ini. Penting sekali hasil penelitian ya. Ini jadi mari kita gereja-gereja, para orang tua, mari betul-betul memberikan perhatian terhadap ini. Ya, sehingga Gen Z kita ini tidak lalu merasa sendirian menghadapi berbagai macam informasi, tapi mereka merasa ada teman, ada gereja, dan gereja adalah teman yang memahami ya pemikiran mereka, memahami juga pergumulan mereka, dan bukan gereja yang ingin menyeret mereka kembali kepada masa-masa yang sudah lewat. Terima kasih, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami lewat nomor 0812 8188 9191. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.